pola leadershipnya yang saya sampaikan itu ya 3 tuh biasanya. Yang pertama itu simplicity, kedua bottom up, yang ketiga close the gap. Nih bos, mungkin ini kan kalau saya lihat Jagirnya sebagai BUMN di Provinsi Banten kan pasti dituntut untuk bisa memberikan profit dan lain sebagainya. Mungkin apa sih yang dilakukan si bos biar bisa perusahaan ini bisa berkembang membangun penjamingan ini? Apa yang diterapkan kepada karyawan akhirnya bisa berkinerja baik dan menghasilkan laba setiap tahun yang penting? Ya, Jagir Banten ini kita berdiri tahun September 2014, tapi tahun 2015 kita sudah laba. Alhamdulillah, jadi tahun pertama sebenarnya kita sudah bisa laba. Yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah kita itu harus menjadi solusi. Makanya dulu kan tagline-nya kita tuh selalu sobat terima, solusi bersahabat, gitu kan. Jadi pendirian Jagir ada di sini itu harus menjadi solusi. Jadi kami timbul itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mitra-mitra kita, sehingga itu terus saya sampaikan kepada teman-teman, selama kita bisa menjadi solusi bagi seluruh mitra kita, maka kita akan selalu dipercaya. Kedua, tingkat kepercayaan juga karena kita bidang jasa ya, sehingga masalah trust itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga unit perusahaan itu sangat terpengaruh oleh tingkat kepercayaan. Alhamdulillah sih sampai dengan sekarang mitra kita lebih dari 40, kemudian total penjaminan kita sudah lebih dari 1,5 triliun dari mulai kita berdiri. Nah, itu juga menggambarkan bahwa kepercayaan dari mitra masyarakat Banten juga baik. Iya. Jadi kalau misalkan ada ini nggak sih mungkin tips khusus kalau untuk jadi pemimpin tuh biar bisa menjalin kedekatan dengan, karena kan ada tipe kalau pemimpin itu kan pasti banyak gitu kan. Iya. Kan kalau seperti yang saya lihat ini kan si bos orangnya low profile gitu kan, terus gitu segala macam. Jadi mungkin apa sih yang tipsnya biar bisa deket sama karyawan, biar mereka juga punya semangat ya. Pola leadershipnya yang saya sampaikan itu ya 3 tuh biasanya. Yang pertama itu simplicity, kedua bottom up, yang ketiga close the gap. Simplicity itu adalah simpelkan, sederhanakan setiap aturan yang ada. Jadi dibuat ribet. Pola kerja kalau mau bisa cepat harus segera kita cepatkan. Pola hubungan komunikasi tidak harus berjenjang panjang. Jadi struktur organisasi pun saya coba buat menjadi lebih ramping. Ya. Jadi kita simpulkan. Kedua bottom up itu pola pemberdayaan staff. Jadi di kita itu lebih menghargai usulan-usulan apa yang ada. Dari bawah. Jadi saya tidak banyak mendirect Anda harus ABCD, tapi kita akan tanya, kita punya target ini, Anda mau apa yang akan Anda lakukan. Dari sana kita akan mengarahkan. Jadi kita pola pendekatan top down itu sekarang sudah bukan masanya lagi. Kenapa? Dengan pola bottom up maka kita akan melihat potensi-potensi akan timbul dari ini. Artinya kreasi-kreasi dari staff juga akan kelihatan. Staff mana yang bagus, staff mana yang jelek, staff mana yang gitu kan. Ya, dan terakhir kalau misalnya kita ikuti apa yang mereka mau, maka mereka juga bisa mengembangkan potensinya mereka yang ada. Karena kan itu sesuai dengan apa yang mereka kan. Ya, kita tinggal jaga rambu-rambunya saja. Yang ketiga close the gap itu gap antara atasan dengan bawahan itu harus diturunkan. Makanya sebagai seorang leader ya kita harus mau turun ke bawah, kumpul gitu loh. Itu harus selalu terbuka. Kalau misalnya ada masalah jangan mereka yang dipanggil, kalau perlu kita yang turun ke bawah, sehingga jarak-jarak itu harus kita lakukan, sehingga pola komunikasi mereka juga kalau pun ada masalah mudah mereka bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi itu yang saya lakukan sih. Jadi 3 itu simplicity, bottom up, sama close the gap ya. Memang pola yang seperti begini itu membuat seorang leader itu harus berani memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk membuat suatu keputusan. Jadi saya harus mau membagi kewenangan saya, percayakan kewenangan saya kepada bawah untuk membuat suatu keputusan. Itu sekarang yang harus sudah jadi. Jadi tidak semua keputusan itu ada di tangan seorang pemimpin.
kita sebarkan aja. Jadi kalau divisi punya, mereka boleh bikin keputusan, boleh kita sebarkan nanti. Kecuali untuk sifatnya sangat strategik, baru kita ya pola-pola itu yang kita sebarkan. Dan tadi pola leadership tadi itu berhasil ya, maksudnya untuk mengembangkan perusahaan akhirnya bisa berkembang lebih baik. Kalau saya lihat sih alhamdulillah, sehingga teman-teman juga pola seperti begitu juga ternyata mereka terapkan juga dalam pola mereka. Misalnya untuk divisi yang tugasnya marketing, ternyata polanya itu mereka juga seperti begitu, menjadi solusi, polanya bersahabat, gitu ya. Pendekatannya tidak pendekatan yang kaku. Nah, kemudian dari divisi yang lain juga kan polanya sama seperti itu. Selama itu menjadi satu kesatuan, mungkin tugas kita itu yang kita pegang kan visi dan misi perusahaannya itu kita pegang. Selama itu kita bisa jalankan, arahnya sama, kayaknya sih berhasil. Iya, siap. Iwas, mungkin apa sih harapannya di usia Jangkrida? Terus mungkin kan ada program-program yang ingin dilakukan ke depan, mungkin terkait usaha syariah seperti apa mungkin ke depannya mungkin. Usia 6 tahun itu kan sebetulnya bisa dikatakan usia yang masih muda ya. Baru masuk SD ya? Ya, cuma kalau kita lihat program tadi, Susi bilang itu baru masuk SD, itu sebetulnya usia 6 tahun itu sebenarnya menggambarkan seorang individu itu akan mencoba mencapai tahap yang lebih tinggi dari situ. Kenapa? Misalnya tadi usia 6 tahun itu adalah anak yang sudah TK 0 besar dan masuk ke kelas 1 SD. Artinya levelnya dia akan mencoba naik. Begitupun Jangkrida ya. Begitupun Jangkrida, sehingga polanya kita juga harus sama seperti begitu. Level kita menjadi stepnya harus naik. Kenapa? Karena apa yang coba kami sampaikan kepada pemegang saham itu adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kami harus tetap tumbuh. Jadi pola-pola strategi yang sekarang itu juga harus kita sampaikan. Kalau misalnya kita tahu dengan istilah VUCA, volatility, yang uncertainty yang seperti begitu, juga kita terapkan di sini. Pola pengelolaan perusahaan sekarang itu sekarang sudah tidak bisa lagi dengan menggunakan pola yang sifatnya statis seperti tahun lalu. Jadi kita harus lihat apa yang terjadi di market, apa yang terjadi dalam perubahan ekonomi baik makro maupun mikro. Kita harus pikir dalam bentuk strategi yang tepat. Jadi itu harus tahu market maunya seperti apa. Iya. Jadi bukan maunya perusahaan jadi bukan maunya, iya. Karena kita kan istilahnya kita kan market driver. Kita di drive oleh market, bukan kita yang menentukan market. Ya, jadi ini si bos terpilih ketua ini mungkin salah satunya karena kinerja Krida baik dilihat dan dirinya juga low profile. Itu mungkin salah satu akhirnya diberikan kepercayaan. Iya. Ini sih sebetulnya pernah dengar istilah sedikit berbeda adalah lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik. Iya. Jadi kita bicara pola diferensiasi. Jadi kalau pengen terlihat lebih bagus itu kita harus terlihat berbeda. Tapi berbedanya dalam hal yang positif ya, dalam konotasi yang positif, sehingga mungkin teman-teman di Jangkrida lain melihat ada uniqueness dari Jangkrida Banten nih, banyak strategi-strategi bisnis yang berhasil dan ini perlu dicontoh. Kenapa? Harus diakui bahwa di seluruh Jangkrida Banten ini dari segi permodalan kita kan bukan yang paling besar, bisa dikatakan paling kecil. Tapi dengan modal yang kecil kita sudah bisa melihat performa kita yang bagus, sehingga teman-teman juga melihat kayaknya sih cocok. Nah, begitu. Ya. Nih, itu tadi kalau kita lihat juga seperti yang kita ngobrol yang sebelumnya, bahwa di kondisi pandemi ini pun Jangkrida masih tetap tumbuh bagus ya, maksudnya di tengah industri lainnya, terutama keuangan agak ngat gitu. Memang kondisinya luar biasa karena ini kondisi COVID kita ini, apalagi backbone mitra kita Bank Banten juga sekarang dalam proses pemulihan kan, kita memang harus bekerja. Yang kami lakukan saat ini adalah mencoba mempertahankan performa positif yang sudah ada. Jadi sampai dengan posisi bulan Juli itu kita sudah positif bagus lagi, itu sudah di atas 1 miliar. Nah, coba kita akan pertahankan ya sampai dengan akhir tahun. Bisa kita bertahan seperti begitu aja.
karena saat ini kita lebih konsentrasi pada program pemulihan. Jadi teman-teman lembaga pembiayaan, teman-teman perbankan yang mitranya itu banyak melakukan relaksasi kepada UMKM dan kita pun harus support di situ. Jadi sekarang kita konsentrasinya ke sana. Tidak hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana kita bertahan, tapi yang ini pun terbantu begitu. Ya, itu tadi pemirsa bincang-bincang kita bersama Pak Dirut Jamkrida Banten, Pak Hendra. Jadi poin yang bisa saya ambil hari ini bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman dan kita harus bisa menerapkan pola leadership yang cocok untuk di perusahaan dan itu bisa membuat perusahaan kita bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Dan di hari ulang tahun yang tepat di hari ulang tahun ini kita doakan semoga aja bisa lebih berkembang lagi. Dan kita terus diberikan kesehatan dan wabah ini bisa cepat pulih ya Bos. Jadi biar perekonomian juga bisa kembali lagi dan mohon juga support dan dukungannya buat pemirsa untuk subscribe, like, komen, dan share di video ini. Dan terima kasih buat Pak Hendra untuk bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi dengan jangan lupa komen, subscribe, dan like. Jangan lupa share juga semua. Share tentunya ya. Dan nanti nantikan kita juga untuk di video-video selanjutnya.